Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Retarian Dallas selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Afidah Zainiyah, saya sendiri Indah Prihartini, Nina Izati, dan yang terakhir Rizka Muharam. Di kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang peran seorang guru dalam perkembangan peserta didik. Guru dipandang sebagai faktor determinan atau faktor yang menentukan pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Ada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru menjadi komponen penting dalam pendidikan, di mana hakikat seorang guru sebagai pendidik dan pengajar tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai sistem pendidik nasional yang mengemukakan bahwa guru adalah pembimbing, pengajar, dan sebagai contoh. Selanjutnya, guru sebagai pengajar. Maksudnya yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran, guru mengkomunikasikan pesan-pesan dan materi pelajaran, dan membantu menanamkan konsep berpikir melalui pelajaran yang sudah diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nina Izati. Selanjutnya, ada guru sebagai pembimbing. Artinya, guru membimbing dengan melihat psikologi siswanya, karena setiap siswa memiliki pribadi yang unik serta latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, guru sebagai pembimbing adalah guru menjadi teladan serta cerminan oleh para muridnya. Ada peranan seorang guru sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pelaku utama dalam implementasi program pendidik di sekolah yang memiliki peranan yang sangat strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan yang kedua, guru sebagai orang tua. Guru juga sebagai kakak yang selalu mengajak kerjasama. Dan yang ketiga, guru sebagai guru yang menanamkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Dan yang terakhir, guru sebagai psikoterapi, yang artinya guru menggunakan drama sebagai terapinya. Dan perlu diketahui secara lebih terperinci, tugas guru terpusat pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah mendidik. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu, yang kedua, memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai. Oleh karena itu, guru harus memberikan fasilitas agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Oleh karena itu, seorang guru tugasnya itu bukan hanya mengajar saja, bukan hanya memberikan info saja, namun lebih dari itu. Guru itu berfungsi atau bertugas sebagai perkembangan kepribadian siswa, sehingga guru itu secara tidak langsung ataupun secara langsung, guru itu bertujuan untuk bertanggung jawab terhadap kepribadian siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa atau sebaik mungkin, sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar aktif dan hingga dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan. Dan juga guru itu bertujuan atau bertanggung jawab atas akhlak, moral, nilai, dan juga norma-norma yang berlaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam perkembangan peserta didik, kelompok kami merumuskan ada 2 peran seorang guru dalam proses perkembangan peserta didik. Yang pertama, guru dalam proses belajar mengajar, dan yang kedua, guru dalam proses pembelajaran. Guru dalam proses belajar mengajar itu harus memiliki suatu sistematik atau suatu metode yang tepat. Mengapa? Karena mengajar itu sifatnya kompleks, sehingga melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktris secara bersamaan.
Fungsi penetapan standar kinerja guru. 1. Menjadi tujuan atau sasaran-sasaran dari upaya-upaya guru. 2. Menjadi kriteria pengukuran kesuksesan sebuah pekerjaan. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar mencapai hasil yang maksimal. Yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran. Kedua, melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ketiga, memberikan feedback atau umpan balik. Keempat, melakukan komunikasi pengetahuan. Kelima, berperan sebagai model dalam mata pelajaran yang diajarkan. Guru dalam proses pembelajaran. Guru sebagai demonstrator, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai evaluator. Komponen kinerja profesional guru. Kinerja guru merupakan keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Kinerja guru juga merupakan kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam perencanaan program pengajaran serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Komponen kinerja guru. Yang pertama, capaian kompetensi. Kedua, pelaksanakan tugas. Tiga, kualitas. Lalu ada tanggung jawab dan kejujuran. Sumber penilaian tenaga kependidikan. Yang pertama, penilaian atas diri sendiri. Kedua, penilaian oleh siswa atau mahasiswa. Tiga, penilaian oleh rekan sejawat. Keempat, penilaian oleh atasan langsung. Berikut komponen kinerja profesional guru dalam perkembangan peserta didik. Gaya mengajar. Menurut Donald Medley, gaya mengajar guru merujuk pada kemampuan guru untuk menciptakan iklim kelas. Sementara ahli lain menggambarkan gaya mengajar itu sebagai: yang pertama, aspek ekspresif mengajar. Yang kedua, aspek instrumental mengajar. Gaya mengajar dapat dilihat dari dua aspek pembahasan, yaitu aspek ekspresif dan aspek instrumental. Aspek ekspresif adalah gaya mengajar berkaitan dengan hubungan emosional yang berkembang antara guru dengan siswa secara keseluruhan yang meliputi dimensi kehangatan, autoritas, simpati, ketergantungan, dan aspek-aspek lain tentang keadaan emosional yang dilaksanakan oleh guru. Sedangkan aspek instrumental dari peran mengajar menggambarkan bagaimana peran ortu menjalankan tugasnya untuk membantu siswa belajar, bagaimana mereka mengorganisasikan belajar, menentukan standar di dalam kelas, dan menentukan apakah para siswanya telah memenuhi standar. Kemampuan mengajar guru. Yang pertama, kemampuan dan keterampilan penyusun rencana dan persiapan mengajar. Artinya guru harus mampu membuat suatu rencana ke depan dalam memberikan materi saat proses pembelajaran. Untuk persiapan mengajar, guru menentukan tempat KBM yang akan dilaksanakan, kemudian alat-alat yang akan digunakan, dan menyajikan bahan pengajaran di mana seorang guru harus bisa mempersiapkan bahan apa saja yang dapat mendukung kompetensi siswa dalam belajar, seperti buku paket, LKS, dan sebagainya. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan menciptakan komunikasi dua arah antara pribadi guru dan siswa. Karakteristik pribadi dibagi menjadi dalam 4 klaster, yaitu yang pertama, kreatif. Guru yang kreatif bersifat imajinatif, senang bereksperimen, dan orisinal. Sedangkan yang tidak kreatif bersikap rutin, bersifat eksak, dan berhati-hati. Yang kedua, dinamis. Guru yang dinamis bersifat energetik dan ekstrovert. Sedangkan yang tidak dinamis bersifat pasif, menghindar, dan menyerah. Yang ketiga, terorganisasi. Guru bersifat sadar akan tujuan, tidak memiliki kemampuan mengontrol. Yang terakhir, kehangatan. Guru yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, dan sabar. Sedangkan yang dingin bersifat tidak bersahabat, sikap bermusuhan, dan tidak sabar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.